Tapi spiritnya itu sangat kuat. Dia ngurus anak 9 tanpa pendidikan yang memadai. Dia pergi ke sawah bawa cangkul. Dia nyangkul karena bapak saya sakit. Di hati saya selalu ada ibu saya. Dia selalu tersenyum ketika menghadapi kesulitan. Ketika dia tidak punya daya ingat apapun terhadap sesuatu. Saya selalu bercerita dan selalu meminta sesuatu. Dan gak tahu apa yang saya minta selalu terpenuhi oleh Allah. Istana Negara jadi saksi saat momen bersejarah bagi Kang Deddy Mulyadi. Di hadapan Presiden Prabowo Subianto, beliau resmi dilantik menjadi Gubernur Jawa Barat yang sah periode 2025 sampai dengan 2030. Namun, di balik kemenangan dan jalan sukses politiknya ada banyak kisah yang menginspirasi. Ada juga kisah pilu dan kenangan yang membuat Kang Deddy menjadi seorang yang peka terhadap lingkungan, bahkan terhadap kehidupan bermasyarakat. Dan sedikit orang yang mengetahui soal perjuangan, kehilangan, dan juga rahasia yang Kang Deddy simpan selama bertahun-tahun. Kang Deddy Mulyadi lahir di Subang, tanggal 11 April 1971. Dia adalah anak bungsu dari 9 bersaudara. Putra dari Sahlin Ahmad Suryana, seorang prajurit TNI, dan Karsiti, seorang aktivis Palang Merah yang buta huruf tapi penuh semangat. Sebagai keluarga pensiunan militer, Kang Deddy memiliki kehidupan yang sederhana dan cenderung kekurangan. Saat ia kecil, ia mengenang ibunya harus membanting tulang untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Hal itu ia ungkapkan dalam channel YouTube Deddy Kobuzer beberapa waktu yang silam. Sama dulu kalau cerita susah, ya Allah. Itu inspirasi tentang kecintaan pada ibu itu karena kesusahan hidup saya. Bener gak sih Pak makan nasi sama garam? Iya. Saya ini, bapak saya itu pensiun dari tentara prajurit kader. Kalau sekarang itu prajurit kader itu istilahnya prajurit kepala. Palangnya 3, pangkat terendah. Terendah kan palang 1. Kedua palang 2, dan 3. Umurnya 28 tahun udah berhenti karena dia diracun oleh mata-mata Belanda. Diracun oleh mata-mata? Iya, dia muntah darah di Kecamatan Pagaden Subang. Berhenti karena tidak bisa kerja lagi? Habis itu masih dia ikut operasi DI. Teman-temannya meninggal, satu kompi, tinggal bapak saya satu yang sisa. Pulang depresi. Akhirnya karena depresi di kompleknya teriak-teriak terus, dikembalikan ke kampung. Ibu saya jadi tulang punggung. Dulu itu ada sepeda yang rodanya 3 tuh pit-pitan yang kecil. Ya, tahu saya tahu. Itu kan anak guru tetangga, punya kan karena guru. Saya tiap hari bagian dorong aja. Ini cerita sama ibu saya kan, pengen dong, kata saya kayak itu. Kata ibu saya, nggak punya uang dari mana, nanti disunat. Nah, waktu disunat punya duit itu, saya dapat 750 rupiah. Di pasar ibu saya beli emas setengah gram. Marah lah saya. Waktu SD kelas 1, orang-orang gembala kambing. Nah, gembala kambing, domba ya. Saya pengen dong kayak orang gembala domba. Saya bilang, uangnya dari mana jual? Itu cincin saya laku 8.000 rupiah. Akhirnya beli kambing dengan harga 7.500 rupiah. Yang 500 bikin kandang. Dari situ saya menjadi pengembala. Jumlah domba saya sangat banyak, berkembang terus. Ibu saya yang nemenin setiap hari. Jadi kalau nyabit rumput musim hujan begini, ibu saya nemenin. Nyabit rumput hujan, nanti biasa kita dapat jamur. Dapat tuh jamur, dimasak di rumah. Kang Deddy setelah menyelesaikan pendidikan di Subang, ia melanjutkan kuliah di Sekolah Tinggi Hukum Purnawarman, Purwakarta. Di saat itu Kang Deddy bertemu dengan Om Zen yang dikenal sebagai sahabat karibnya. Bahkan dalam obrolan santai Om Zen dalam channel AA Ula, terungkap bahwa cita-cita Kang Deddy untuk menata Jawa Barat sudah ada di jauh-jauh hari. Karena ini orang cerdas. Kenapa
Kenapa saya katakan cerdas? Jadi dia berpikir itu ada loncatan-loncatan yang berpikir yang kita mungkin baru 1 jengkal, dia udah 10 jengkal. Oke. Jadi 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian itu dia sudah terpikirkan, itu kelebihan dia. Makanya dia itu menurut kita terlahir untuk menjadi pemimpin. Bukan hanya pemimpin formal, pemimpin struktural yang pada saat itu di HMI, tapi pemimpin non formal. Jadi memang menjadi rujukan, menjadi referensi. Karena apa? Karena tadi dia selalu tampil di depan, selalu memberikan solusi, selalu ya gimana layaknya seorang pemimpin lah. Jadi memang keberaniannya juga cukup ketika jadi mahasiswa. Gimana enggak? Jadi untuk seorang mahasiswa yang dia belum punya penghasilan tetap, yang kadang kita aja makan itu susah, tapi dia sudah punya puluhan anak yatim yang dia hidupi. Ya, betul. Bos Ibu ngapain nyeritain itu? Nah, itu butuh keberanian yang cukup untuk seorang mahasiswa yang tidak punya penghasilan tetap. Kalau kita kan mikirnya, ya kumaha lamun budak yatim teu kaparaban. Nanti dahar. Nanti dahar. Nanti kayak itu tuh, kayak itu. Tapi dia nekat aja. Pokoknya saya yakin aja kalau kita misalnya berbuat baik pada orang banyak, maka banyak orang yang akan memikirkan dia dan akan berbuat baik pada dia. Dia berpikirnya gitu aja. Jadi simpel gitu dia. Karena dulu itu memang antrian kaderisasinya itu panjang banget. Yang nggak mungkin lah pada saat itu Kang Deddy akan bisa menjadi bupati. Nggak mungkin, karena siapa yang akan berpikir bahwa Indonesia akan terjadi reformasi? Enggak. Pada akhirnya dulu tuh kan ayah tuh jadi anggota DPR dulu, Om. Iya. Nah, itu ceritanya gimana, Om? Ya itu karena reformasi. Ya. Karena reformasi, kemudian dia punya kesempatan untuk dicalonkan menjadi anggota dewan. Ya. Nah tapi jauh sebelum reformasi dia udah bilang begini sama saya. Nih depan sekretariat HMI pada saat itu yang sekarang dipakai oleh STIE. Ya. Mutakin. Dia duduk itu di depan sekretariat. Dia bilang, nih nanti kalau saya jadi bupati, ini situ bulet saya bangun nih. Pokoknya daerah ini sampai stasiun ini saya rapiin, saya bangun. Iya. Oh, jadi cerita gitu, Om? Itu tahun 94 loh. Oh, jadi tahun 94 itu sambil ngagogoler, mereka gogoleran, memandang situ bulet, beliau berbicara bahwa nanti kalau saya menjadi bupati, saya akan membuat tempat itu menjadi akan ditata akan menjadi bagus. Pokoknya jalur itu yang dari BTN sampai yang sekarang itu air mancur Taman Sibraduga ya, stasiun itu nanti akan saya tata. Yang itu kan di luar logika nalar saya, nalar kita semua yang ada itu, sampai ketika dia ngomong gitu nih, ini saya praktekkan. Saya sambil jalan. Ganeng lah, dahar gehese, baru udah jadi bupati ya. Dan Kang Deddy ingat betul itu. Meraih gelar sarjana hukum pada 1999. Sambil aktif di Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI, Kang Deddy kemudian merintis karir politik dari bawah. Ia menjadi anggota DPRD Purwakarta di tahun 1999 hingga 2004. Lalu menjabat Wakil Bupati Purwakarta di tahun 2003 hingga 2008. Karirnya menanjak pesat ketika ia terpilih sebagai Bupati Purwakarta selama 2 periode, di tahun 2008 hingga 2018. Selanjutnya, setelah itu Kang Deddy menjabat sebagai anggota DPR RI di tahun 2019 hingga 2023. Setelah banyaknya desakan masyarakat agar Kang Deddy maju mencalonkan diri menjadi calon gubernur, akhirnya Kang Deddy kembali ke Jawa Barat untuk maju dalam pemilihan gubernur. Aing gubernur Bapak, aing gubernur Bapak. Dan akhirnya Kang Deddy memenangkan Pilkada tahun 2024 sebagai Gubernur Jawa Barat dengan perolehan suara sebesar 62% dan unggul di 27 daerah di Jawa Barat. Kesuksesan ini menoreh sejarah karena tidak pernah ada yang mencapai perolehan sebesar itu di pemilihan Gubernur Jawa Barat. Perspektif ke depan, tugas-tugas kita semua bukan hanya tugas saya dan Kang Erwan, tapi tugas seluruh masyarakat Jawa Barat adalah mewujudkan seluruh mimpi indah masyarakat Jawa Barat yang ada dalam kalimat gemah ripah repeh rapi. Gemah ripah artinya masyarakatnya cukup sandang, cukup pangan, cukup papan. Repeh rapi artinya masyarakatnya tentrem ayem,
ngahna ngahning, ngeunah nyandang, ngeunah nyanding, tapi montong nyandung. Ti peuting ti brasare, ti beurang ngeunah dahar. Itu ciri khas orang Jawa Barat. Adil berarti setiap orang memperoleh hak sesuai dengan porsinya masing-masing. Untuk itu mudah-mudahan ini adalah arah terbuka bagi kita mewujudkan masyarakat gemah ripa, repeh rapi, lembur diurus, kota ditata, Jawa Barat istimewa. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Namun di balik kesuksesan politiknya, kehidupan pribadinya menyimpan kisah yang tidak banyak diketahui publik. Kehidupan pribadi sang gubernur diwarnai oleh kisah cinta, kehilangan, dan perpisahan. Pada tahun 1998, Kang Deddy menikah dengan Sri Mulyawati, perempuan yang menjadi saksi perjuangan Kang Deddy dari bawah. Awalnya dari pernikahan ini, mereka dikaruniai seorang putra bernama Maulana Akbar Ahmad Habibie, yang akrab disapa dengan A.A. Ula. Namun kebahagiaan mereka berumur pendek. Sri Mulyawati meninggal dunia ketika A.A. Ula masih berusia 3 bulan. Kehilangan itu tentu menggoncang Kang Deddy. Ia harus menjalani peran sebagai seorang ayah tunggal sambil tetap meniti karir politiknya yang sedang menanjak. Kang Deddy menyadari bahwa A.A. Ula yang masih bayi membutuhkan sosok seorang ibu. Keputusan besar pun dalam kehidupan Kang Deddy kembali dipilih. Di tahun 2003, Kang Deddy menikah dengan Ane Ratna Mustika. Ia menyembunyikan kebenaran soal ibu kandung A.A. Ula. Ane membesarkan A.A. Ula seperti anaknya sendiri. Dan A.A. Ula pun tumbuh dengan keyakinan bahwa Ane Ratna Mustika adalah ibu kandungnya. Kang Deddy menyembunyikan kebenaran dengan keyakinan bahwa itu adalah cara terbaik agar A.A. Ula tumbuh dengan normal tanpa beban kehilangan terlalu dini. Ia berjanji kepada dirinya bahwa nanti di saat yang tepat ia akan menceritakan kebenaran itu kepada putranya. Dari pernikahannya dengan Ane Ratna Mustika, Kang Deddy dikaruniai 2 anak. Yang pertama, Yudhistira Manunggarah Maning Hurip, lahir 10 September 2003. Dan yang kedua, Hyang Sukma Ayu, lahir 18 April 2019. Selama 20 tahun rumah tangga mereka terlihat harmonis. Namun di balik hubungan itu, mereka mengalami pasang surut. Hingga akhirnya pada 22 Februari tahun 2023, Kang Deddy dan Ane Ratna Mustika resmi bercerai. Saya pernah jadi bupati, wakil bupati 5 tahun. Jadi bupati 10 tahun. Selama saya jadi wakil bupati 5 tahun, 10 tahun, saya nggak pernah bukan cerai. Tapi begitu saya tidak jadi bupati, saya tidak jadi bupati, saya ingin cerai. Perpisahan ini juga berdampak pada anak-anak mereka. Yudhistira lebih banyak mendukung ibunya dalam kampanye Pilkada 2024. Bahkan disebut memiliki hubungan yang renggang dengan ayahnya. Sementara itu Hyang Sukma Ayu tetap menjadi sosok yang paling dekat dengan Kang Deddy. Sang gubernur sering membawa putri kecilnya dalam berbagai kegiatan termasuk saat pelantikannya di Istana Negara. Wilujeng enjing, assalamualaikum. Sampurasun. Ini saya bareng yang cantik. Siapa namanya? Hyang. Ah, Hyang. Hyang apa? Ini pakai baju apa ini? Mau kemana? Ke Munas. Ngapain? Mau pelantikan gubernur? Ya, salam untuk semuanya. Banyak temen dulu. Sun, kisbay untuk warga Jawa Barat. Kisbay untuk warga Jawa Barat. Ini kisbay, kisbay. Nah, temen dulu. Sampurasun. Sampurasun. Di sini sekali lagi. Sampurasun. Wah.
Setelah kerenggangan semakin terasa dengan istrinya, Kang Dedi merasa bahwa sudah waktunya untuk mengungkapkan kebenaran kepada Aula. Pada 7 November 2022, ia mengajak putra sulungnya untuk pertama kali berziarah ke makam ibu kandungnya, Sri Mulyawati. Dalam unggahan di Instagram, terlihat Aula bersimpuh di depan pusara ibunya dengan kepala tertunduk. Setelah bertahun-tahun hidup dengan keyakinan bahwa Ane Ratna Mustika adalah ibu kandungnya, hari itu ia akhirnya mengetahui kebenaran yang disembunyikan selama lebih dari 2 dekade. Bagi Aula, dunia terasa berubah, tapi di saat yang sama mulai memahami kenapa Kang Dedi memilih untuk menyimpan rahasia ini begitu lama. Tiga penerus Kang Dedi berada di jalan yang berbeda, namun untuk tujuan yang sama. Yang pertama adalah Maulana Akbar Ahmad Habibie atau Aula sebagai penerus di dunia politik. Seperti sang ayah, Aula memilih jalur politik. Ia kini menjadi anggota DPRD. Yang kedua, Yudhistira Manunggaling Rahmaning Hurip. Berbeda dengan kakaknya, ia memilih menjadi seorang dalang muda. Sejak kecil ia sangat tertarik kepada dunia seni dan jatuh hati kepada pewayangan. Bukan hanya itu saja, bakat yang dibawa dari lahir mengantarkannya ke dunia yang berbeda dengan kakaknya. Net, hati aing jenek. Kaulah Kakang Bima, kumaha kaya anak Karamarta, tinggal nama ayam lan tentrem. Kabar berhembus selalu ada. Setelah perpisahan ibunya dengan Kang Dedi, ia sempat renggang dan tidak mengikuti ayahnya, melainkan ikut dengan ibunya, Ane Ratna Mustika. Bahkan ia diketahui ia tidak mengikuti Instagram ayah dan kakaknya. Namun kabar itu dibantah dengan beredarnya foto dan video momen kebersamaan mereka. Yang ketiga, Yang Sukma Ayu, si bungsu yang selalu ada di sisi ayahnya. Dengan ia selalu hadir di berbagai momen penting ayahnya, Yang Sukma Ayu seakan menjadi sumber kekuatan yang paling inti dalam kehidupan Kang Dedi saat ini. Beberapa waktu yang lalu terlihat seorang wanita muda menemani putri bungsu Kang Dedi, Yang Sukma Ayu. Namun hubungan mereka belum dikonfirmasi secara resmi, tetapi kehadirannya mengundang banyak tanya. Apakah ini awal dari cerita baru dalam kehidupan Kang Dedi Mulyadi dari seorang anak gembala di Subang? Kang Dedi Mulyadi kini telah menjadi seorang pemimpin Jawa Barat. Perjalanan panjangnya diwarnai dengan cinta, kehilangan, kebangkitan, dan pengabdian. Kang Dedi Mulyadi mungkin seorang politisi, tetapi juga ia seorang ayah. Ia tetap seorang yang pernah menyembunyikan kenyataan demi melindungi putranya. Ia tetap seseorang yang harus menatap mata anaknya yang menangis saat kebenaran akhirnya terungkap. Kini Jawa Barat ada di pundaknya, tetapi keluarganya tetap di hatinya. Seperti yang selalu ia katakan, hidup ini bukan tentang seberapa tinggi kita naik, tapi seberapa kuat kita bertahan, dan seberapa banyak kita memberi manfaat bagi sesama. Dan disinilah ia berdiri sebagai seorang pemimpin, seorang ayah, dan seorang manusia yang terus belajar dari perjalanan hidupnya. Apakah ini akhir perjalanannya, atau justru awal dari sesuatu yang lebih besar? Hanya waktu yang akan membuktikan semua. Kang Dedi dipilih lebih dari 62% masyarakat Jawa Barat, yang jumlah penduduknya kurang lebih dari 50 juta jiwa. Support channel Kang Dedi dengan subscribe setidaknya sampai 30 juta subscriber, dan ikuti terus sepak terjang beliau. Tapi spiritnya itu sangat kuat. Dia ngurus anak 9 tanpa pendidikan yang memadai. Dia pergi ke sawah bawa cangkul. Dia nyangkul karena bapaknya sakit. Berawal dari karir jadi anggota DPRD. Saya DPRD dimulai dari pedagang beras. Kemudian punya uang, punya modal. Nyalon anggota DPRD, saya menang. Wakil Bupati ini kita nggak percaya diri waktu itu ya, karena usia saya baru 30 tahun. Saya nekat aja 500.000 dompet, daftar aja ke KPU. Gimana? Saya dari dulu yakin betul kalau punya niat pasti Allah memberikan jalan. Di hati saya selalu ada ibu saya. Dia selalu tersenyum ketika menghadapi kesulitan. Ketika dia tidak punya daya ingat apapun terhadap sesuatu. Saya selalu bercerita dan selalu meminta sesuatu dan gak tahu apa.
Apa yang saya minta selalu terpenuhi oleh Allah.